Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam program Talkshow Merah Putih kita mengangkat topik tentang penerapan tatanan negara baru di Bali. Dan sekali kita coba untuk lebih fokus pada sektor pariwisata. Sudah hadir 3 orang narasumber, langsung saya perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Gusti Ngurah Arita, dia adalah Managing Director Denusa 2 atau kita biasa dikenal dengan ITDC. Kemudian ada juga Ibu Dayu atau Ibu Ayu Indah Yustikari. Beliau adalah Kabid Pemasaran Pariwisata Tas Pariwisata tadi, dan ada Pak Tito Triputra. Dia adalah General Manager Kebun Raya. Kita akan mencoba untuk membahas kesiapan dari masing-masing sektor pariwisata yang hadir dari narasumber kita hari ini tentang penerapan atau bagaimanakah kesiapan, karena sudah 9 minggu kemarin mulai dilonggarkan sektor pariwisata, walaupun ada ketentuan bahwa nanti ada tahapan-tahapan kapan akan pariwisata ini secara terbuka akan menerima para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, itu akan menarik perburuan kita ini, dan penting juga kita oleh masyarakat, karena tentu sudah banyak yang ingin jalan-jalan sebenarnya, tapi masih takut dengan dengan kondisi COVID. Jadi saya akan segera kembali dan mengungkap atau meminta statement-statement dari narasumber. Jadi jangan kemana, silakan kembali setelah pesan. Pemirsa, kita akan segera masuki sesi pertama untuk Talkshow Merah Putih ini. Kita akan berikan kesempatan kepada Pak Ngurah Ardita. Beliau ini Managing Director Denusa 2 atau biasa disebut ITDC, Pak ya? ITDC. Nah, Pak Ngurah, kalau kita bicara tentang ITDC dalam pandemi ini, apakah tutup atau buka atau seperti apa kondisinya? Dan bagaimana kesiapannya untuk menyambut yang baru ini? Baik, Pak Nyoman, pemirsa sekalian, Om Swastiastu. Jadi kalau berbicara masalah kesiapan buka tutup, saya kira ada beberapa hal yang harus kita ungkap, sampaikan di sini. Yang pertama bahwa selama ini ada memang pembatasan-pembatasan yang keluarkan kebijakan pemerintah. Nah, namun untuk kawasan Denusa 2 dan hotel tidak ada ketentuan yang menetapkan harus tidak beroperasi seperti itu. Saya tidak lebih menggunakan dengan istilah tidak beroperasi kan. Nah, kita di kawasan ada 22 hotel. 22 hotel yang secara efektif kemarin itu operasi adalah 19 hotel. Namun pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini ada 7 hotel yang menyatakan tidak beroperasi. 7 hotel ya? Itu pun karena pertimbangan efisiensi operasional. Jadi kalau yang lainnya sisanya itu masih beroperasi dengan normal. Walaupun kita ketahui bersama ya memang saat mulai kondisi di Bali sebetulnya dan di Indonesia itu tanggal 5 Februari di mana pada saat dimulainya penutupan penerbangan ke dan dari Tiongkok. Itu mulai sesuatu yang kita hadapi di sektor pariwisata. Kemudian wisatawan yang dari Tiongkok pada saat itu kemudian ditarik kembali ke Tiongkok dan kemudian tidak ada lagi penerbangan ke sana. Dan berlanjut dengan ke negara-negara lainnya. Nah, secara otomatis kalau kita berbicara pariwisata kan pergerakan orang dari satu negara ke negara lain, dan tentunya kita di Bali seperti itu. Nah, dengan tidak adanya penerbangan dan kemudian ditambah lagi ada kebijakan pemerintah dari negara masing-masing termasuk Indonesia, di mana pembatasan terhadap orang yang masuk ke Indonesia. Nah, itu kita mulai dengan kondisi itu. Nah, berlanjut dengan itu ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah yang awalnya memang kita di Bali tidak menyangka kalau itu impactnya besar, sehingga di Bali waktu itu dibentuk tim recovery pariwisata Bali gitu ya. Dengan awal-awalnya dengan tujuan adalah bagaimana kalau tidak ada market Tiongkok, kita bergerak ke market mana. Nah, itu sampai dengan pada saat itu diundang Mas Menteri Pariwisata hadir di sini, diajak diskusi bersama. Namun demikian kondisi mengatakan lain. Ternyata kita juga mulai di Maret sudah mulai ada naik pandemik di Indonesia, kemudian termasuk Bali. Nah, kondisi ini diambil langkah simultan, ada 2. Ya, kita mempersiapkan diri untuk menjaga jangan sampai ada pengembangan pandemik ini meluas. Tentunya aspek kesehatan yang di depan pada saat itu dan dirubah. Walaupun awal kita berbicara masalah aspek pariwisata recovery, namun kemudian pemerintah sangat cepat mengambil langkah, diambilkan langkah untuk penanganan untuk aspek kesehatan dulu. Nah, itu dari sisi operasional kita gambarannya. Nah, untuk di Nusa Dua sendiri ya tentunya pada saat seperti yang saya sampaikan tadi ada penurunan tingkat hunian. Walaupun secara satu hotel tidak tutup. Tidak tutup, tapi huniannya turun ya. Huniannya sangat drastis betul. Walaupun kita sempat menikmati kondisi yang maksimal itu di Januari. Januari itu adalah topnya.
Ya. Bali dan Nusa Dua topnya. Jadi tingkat hunian pada saat Januari itu di Nusa Dua 78%. 78%. Average. Oh, oke. Ya, 78% dan Bali pun pada saat itu sangat luar biasa tingginya dibandingkan tahun 2019. Oh, Dan Januari, Februari 2020. cukup relatif masih ada. Namun dengan kebijakan itu Tiongkok kurang maka kita drastis turun. Oke. Kalau sekarang ya kita tahu bersama Ya, bahwa kita sudah di 1 digit untuk ininya tingkat hunian. tapi masih ada berarti ya. Masih ada. Saat sekarang ada beberapa tamu yang tinggal di stay di beberapa hotel di kawasan Nusa Dua. Ya. Mereka adalah wisatawan yang dulunya memang berwisata di Bali. Ya. Kemudian ada kebijakan mereka kembali ke negaranya. Mhm. Namun mereka memilih tinggal di sini. Hmm. Dengan pertimbangan sendiri tentunya. Mereka Ada tinggal di yang hotel ya, Pak ya? tinggal di Berarti hotel. sudah berbulan-bulan mereka tinggal di hotel? Iya, betul. Oke. Bahkan ada juga yang mereka pindah. Oh, pindah-pindah Sempat gitu. di Ubud, kemudian balik lagi ke Nusa Dua oke. seperti itu. Kemudian juga ada mereka di ekspatriat, Ya. yang artinya mereka tinggal di seperti Tinggal itu. di. Baik, kalau persiapan untuk 9 kemarin sudah dibuka ya, 9 Iya. Juli, tapi saya kira katanya pariwisata masih belum. Karena nanti 31 Juli atau apa? Nah, gimana kesiapan dari Yang Indonesia sendiri? saya ikuti perkembangannya, kebetulan juga saya ikut salah satu tim dari tim recovery Mhm. pariwisata di bawah koordinator dari Dinas Pariwisata Pariwisata. Provinsi. Ya. Jadi apa yang dilakukan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur, di mana saat pertemuan dengan Bapak atau Mas Menteri Ya. beberapa waktu yang lalu, kemudian beberapa hal dengan beberapa pertimbangan tentunya, mengandung pertimbangan 2 aspek ini, kesehatan dan ekonomi pastinya. Mhm. Kemudian Bapak Gubernur, pemerintah Provinsi Bali mengambil kebijakan-kebijakan. Ya. Pertama, langkah awalnya itu dilakukan adalah persembahyangan bersama tanggal 5. Betul, Tanggal 5 5 Juli, Juli ya. yang lalu di Besake, Oke. kemudian Pak Gubernur mengumumkan hal-hal yang akan diimplementasikan, tahapan-tahapannya clear saya kira. Ya. Tanggal 9 memulai dengan sektor perekonomian, beberapa sektor yang mulai dibuka secara terbatas dengan tentunya pasti tetap mengikuti standar protokol. Karena pada saat itu Pak Gubernur juga menerbitkan surat edaran terkait dengan protokol. Ada 14 protokol kesehatan yang diterbitkan untuk diimplementasikan masing sektor. Memang pada saat itu ditetapkan bahwa sektor pariwisata dan pendidikan itu belum. ya. Belum. Nah, kemudian di sektor pariwisata sendiri, nah kita kebetulan kami bergerak di sektor pariwisata lebih dominan. Ya. Itu adalah rencana dimulai dengan tanggal 31 Juli ya. Juli ini dengan pembatasan juga masih dengan wisatawan yang domestik dan lokal. Ya. Domestik lokal. Kemudian direncanakan juga disampaikan pada saat itu adalah sesuai dengan ininya Pak Gubernur, bulan September nanti baru kita memulai berbicara masalah pariwisata untuk internasional. Nah, tentunya hal ini akan mempertimbangkan kondisi yang ada. Nah, Kondisi yang ada ya. hal ini tentunya yang paling basic adalah mempersiapkan bagaimana agar pada saat pelaksanaan implementasi dari kebijakan sektor pariwisata ini tetap bisa terjaga dengan baik dengan landasan mengimplementasikan standar-standar protokol kesehatan COVID-19. Ya, ya. Itu yang sangat penting saya kira, sehingga kami pun di Nusa Dua sejak awal sudah mempersiapkan Baik. hal itu untuk SOP-nya dan kemudian termasuk juga seluruh hotel Ya. dan tenan-tenan yang ada di kawasan itu juga kita persiapkan, mereka memiliki SOP. Nah, kami menunggu sekarang beberapa harus di certified. Nanti dicek, klarifikasi dari dinas seperti itu. Ini masih dalam proses sertifikasi. Verifikasi dulu, kemudian sertifikasi. Ya, secara ini kita udah siap semua. Sudah siap. SOP-nya kita udah siap. Kemudian kalau di kawasan sendiri sudah ditinjau beberapa, sampai Mas Menteri juga meninjau langsung ke kawasan. Anggota dewan juga sudah, dari dinas juga, kemudian dari Kabupaten Badung juga Sekda sudah menunjuk. Tinggal nanti beberapa hotel-hotel yang mereka sudah siap SOP-nya, karena ada ketentuan harus dilakukan verifikasi, maka nanti kami sudah mengirim surat ke dinas provinsi untuk segera dilakukan verifikasi. Verifikasi ya Pak. Ya, seperti itu. Untuk ke-22 hotel itu berarti Ya. fasilitas. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Saya ke Mas Tito nih. Mas Tito, kalau Kebun Raya ini kan salah satu juga yang diminati oleh warga atau masyarakat untuk dikunjungi gitu ya. Nah, selama pandemi COVID ini memilih menutup atau memang karena anjuran ditutup, kemudian ada persiapan-persiapan khusus tidak untuk dibuka kembali? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Memang untuk kami dari pengelola Kebun Raya Bali sendiri sejak 19 Maret ya kami sudah memutuskan untuk mengikuti anjuran bahwa ditutup sementara. Jadi
waktu yang ada itu kami gunakan untuk persiapan semuanya, Oke. termasuk revitalisasi, terus penambahan fasilitas juga. Memang sampai sekarang kami masih belum mendapatkan instruksi bahwa dapat beroperasi kembali. Itu ditutup total ya berarti ya? Ditutup total. Kalau benar. ada orang ke sana ditolak, disuruh pulang gitu ya? Ditolak langsung pulang, benar. Selama ini apakah banyak masyarakat yang coba-coba ke sana mungkin pingin masuk? Banyak sekali memang. Banyak sekali. Jadi terutama pada saat weekend itu, sebagai contoh aja hari Minggu kemarin kurang lebih kami sudah menolak sekitar 322 orang yang mau masuk ke dalam. Iya, baik itu yang dengan berkendara motor ataupun berkendaraan mobil. Gitu. Dan juga memang kan karena ada 2 pura ya di dalam lokasi kami, jadi memang kalau untuk warga sekitar ataupun memang warga yang bertujuan untuk sembahyang tetap kami perbolehkan. Oke. Tapi untuk yang jalan-jalan mau Tidak ada. beristirahat nggak boleh ya? Iya. Jadi masih menunggu sekarang ini. Apa yang ditunggu? Apakah izin? Nah, izin ini ada apa proses verifikasi atau apa? Iya. Kalau mengikuti prosedur, memang kami sudah mengikuti prosedur bahwa untuk perizinan dibuka kembali itu memang harus melalui proses sertifikasi ya Pak ya. Jadi kemarin kami sudah bersurat ke Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, lalu juga langsung ditindaklanjuti dengan tim verifikasi datang ke lapangan langsung. Dan tim juga sudah menyatakan bahwa oke, Kebun Raya Bali sudah siap karena protokol serta fasilitas menambang itu sudah mengacu pada surat edaran baik dari gubernur maupun dari dinas ya. Jadi memang secara fisik dan SOP kami sudah siap. Kami tinggal menunggu sertifikatnya saja. Sertifikasi. Dan belum ada jadwal tetap kapan waktunya, hari H-nya, apakah menunggu tanggal 31 Juli juga atau seperti apa? Belum ada Pak. Jadi Belum ada. memang kami sampai saat ini memang menunggu instruksi kapan bisa dibuka Instruksinya lagi. dari pemerintah kabupaten Dari Kabupaten Tabanan. Badung ya? Tabanan ya? Tabanan. Tabanan. Tapi kalau dari pengelola sendiri sebenarnya pinginnya apa? Segera dibuka atau seperti apa? Kalau dari pengelola sih kemarin maunya itu adalah dibuka hari ini Pak, tanggal 15 karena bertepatan dengan hari ulang tahun Kebun Raya. Waduh. Nggih. Ya, Jadi selamat memang, ulang tahun ya buat Kebun Raya, nggak bilang-bilang ya. Nanti kita ditraktir makan ya. Atau kita yang traktir makan nanti sih. Ulang tahun yang keberapa sekarang ini? Ke 61 Pak. Ke 61 ya. Harusnya bisa dibuka ya. kalau Iya, bisa. jadi memang momennya pas sebagai apresiasi kita kepada masyarakat juga. Memang kan kemarin juga kami mendengar bahwa oke, tanggal 9 Juli sudah boleh untuk masyarakat lokal Bali untuk berwisata gitu. Ya. Tapi memang ternyata prosedur belum mengizinkan. Belum mengizinkan ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tito, Terima kasih, Pak. Mas Tito. Sementara itu dulu, nanti saya ke Bu Dayu sebagai narasumber paling cantik di antara 3 narasumber. Mungkin bisa menyampaikan, tadi ada verifikasi, kemudian ada sertifikasi gitu ya. Ini sebenarnya tugasnya siapa? Apakah murni tugasnya Dinas Pariwisata, Provinsi Bali atau ada bidang-bidang lain yang? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Winate. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ngurah Hardite dan juga Pak Tito, memang untuk kita menghadapi tatanan kehidupan era baru ini ya, atau istilah lain new normal, kita harus punya pondasi yang jelas. Jadi kita bisa beraktivitas kembali, tetapi tentu ada hal-hal protokol CHS itu, cleanliness, kemudian hygiene ya. dan security yang harus kita lalui, kita patuhi. Jadi kami pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kota se-Bali dan juga stakeholders pariwisata, ada 10 asosiasi pariwisata, duduk bersama untuk menyusun standar protokol kesehatan itu. Jadi usaha pariwisata harus melalui proses verifikasi. Apakah saat melakukan aktivitasnya itu sudah sesuai dengan standar-standar protokol tersebut. Tentu standar protokol tersebut sudah sesuai juga dengan WHO dan Kementerian Kesehatan, seperti itu. Jadi sudah ada standar, sudah ada tertulis ya? Betul. Dan itu ditetapkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Iya, jadi bukan oleh Dinas Pariwisata sendiri enggak ya? Tidak, kita duduk bersama. Kan usaha pariwisata yang ada di Bali itu ribuan. Jadi kita bagi-bagi tugas. Kami pemerintah kami pemerintah provinsi ya. Misalnya memverifikasi hotel bintang 3, 4, 5 dan juga restoran yang ada di dalam hotel seperti itu, termasuk travel agent ya. Sedangkan yang pemerintah kabupaten kota
hotel bintang 1, 2, kemudian restoran yang tidak masuk hotel. Kalau Termasuk DTW. DTW ya, Daya DTW tarik itu di wisata. kabupaten kota berarti? Iya betul, seperti yang dikatakan Pak Tito kan masih menunggu sertifikat Oke, sertifikat. verifikasi dari Dispar Kabupaten Tabanan. Jadi bukan dari Provinsi Bali yang mengeluarkan itu tuh. Iya. Tetapi Kalau yang itu untuk pasti. ITDC? Kalau ITDC karena kawasan provinsi, ya kan di provinsi. sana hotelnya berbintang 3, 4, 5. Udah kalau kita boleh tahu mungkin masyarakat tim verifikasi ini jumlahnya berapa orang atau seperti apa? Apakah dia ada berbagai macam banyak tim? Iya betul. Turunnya itu sehari kemudian keluar sertifikasi langsung atau menunggu waktu misalnya? Atau seperti apa? Jadi sistemnya? begini. Pengelola usaha pariwisata bisa melakukan self assessment dulu. Jadi ada di website masing-masing dinas pariwisata. Kemudian mereka mengisi checklist di sana. Ada juga berita acara di sana. Kemudian termasuk fakta integritas. Ada fakta integrasi? Iya, karena kan mereka self assessment ini. Jadi nanti mereka yang bertanggung jawab Ya, dengan ya. apa yang mereka isi seperti itu. Ya, ya. Dan kemudian tim verifikatornya ini terdiri dari gabungan pemerintah provinsi Bali dan stakeholders pariwisata, Stakeholder. atau pemerintah kabupaten kota dan stakeholders pariwisata yang ada di kabupaten kota. Seperti itu. Jadi kita bekerja sama. Karena segala sesuatu akan terasa lebih mudah ya kalau kita bekerja sama, Pak Win. Oke. Oke. Dan itu misalnya apakah ada assessmentnya langsung, orang-orang timnya turun atau cuma di Iya website? pasti Harus ada ada. turun berarti, ke Harus lapangan berarti ya? kita sidak. Jadi tidak janjian dulu. Jadi sidak ya? Iya, sidak. Jadi berkas-berkas kan masuk dulu ke tim verifikator di asosiasi. Ya. Jadi nah ini saya mumpung ada kesempatan untuk bicara ya, Oke, silakan. usaha pariwisata sebaiknya masuk asosiasi pariwisata. Kenapa harus masuk asosiasi? Karena untuk hal-hal seperti ini bisa lebih memudahkan proses verifikasi. Oke. Iya, betul. Jadi misalnya ada travel agent sebaiknya masuk Asita atau hotel masuk PHRI. Kan seperti ini ke Pak Ngurah. Berarti ada fasilitas pariwisata di Bali yang tidak masuk asosiasi dong kalau begitu? Masih ada. Banyakkah atau? Masih ada, ya masih banyak yang belum masuk? masih banyak. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka yang tidak masuk asosiasi, Ibu Dayu? Apakah mereka akan tidak diverifikasi atau akan lebih susah verifikasinya atau seperti apa? Kami himbau mereka sebaiknya masuk asosiasi. Jadi itu sudah kesepakatan bersama. Waktu kami duduk bersama dengan pemerintah kabupaten kota, Baik. dipimpin oleh Pak Wagub. Ya. Dan juga termasuk asosiasi pariwisata, sebaiknya usaha pariwisata yang belum masuk asosiasi pariwisata Masuklah asosiasi. Iya, Oke. seperti itu. Jadi tim verifikatornya itu kembali ke tim verifikator, ada pemerintahan, ada industri, kami bekerja sama, nanti kami cek Baik. dari dokumen yang telah dikirimkan, Baik. mana kira-kira yang perlu disidak secara mendadak seperti itu, Pak Win. Ada sidak ya, Ada sidak, secara Pak. mendadak. Baik. Sementara itu dulu, saya akan break sebentar, nanti pemirsa Bali TV, saya akan lebih dalam lagi mengorek tentang informasi-informasi berkaitan dengan topik kita, penerapan tatanan era baru atau kalau yang biasa kita kenal dengan new normal gitu ya di sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini menjadi sektor yang masih sangat diharap-harapan. Tapi benar atau tidak ini masih diharap-harapan gitu. Katanya ada yang pelaku pariwisata mengatakan sudah ada banyak yang mau ingin berwisata. Tapi faktanya apakah sudah seperti itu? Artinya memang minat untuk berwisata seperti apa? Dan kita akan lebih lanjut lagi tentang verifikasi itu seperti apa itu ya. Apakah berapa yang sudah diverifikasi atau yang belum diverifikasi dan apakah wajib itu verifikasi itu sertifikasi dulu baru kemudian boleh dibuka atau seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda tetap setia bersama kami dan saya akan melanjutkan obrolan kita di Talkshow Merah Putih. Saya kembali ke Pak Ngurah. Pak Ngurah, kalau di TDC ada 22. Nah, apakah sudah ada informasi? Semuanya sudah lolos verifikasi, sudah dapat sertifikasi atau masih ada yang belum? Jangan-jangan ada yang belum masuk asosiasi nanti. Jadi yang pertama adalah kita mulai dengan karena ada proses self assessment gitu ya, yang harus diisi dan kemudian tadi dibilang nggak ada asosiasi, kayaknya sih enggak ya. Karena hotel munafik semua gitu ya. Sudah asosiasi semua. Dan kemudian kita saat ini sedang melaksanakan proses karena kebetulan juga timnya kan juga pembentukan tim juga baru dilaksanakan.
Kemudian satu kebetulan saya ikut aktif di tim recovery, ya nyuri start dulu gitu ya. Saya juga sudah mempersiapkan apa yang akan dipersiapkan di sini untuk di kawasan, karena ada konsep sebelumnya di mana kawasan Denusa II akan dijadikan percontohan untuk recovery pariwisata Bali, dan ini pun sudah ditindih dari Kementerian Pariwisata, dan tahapan-tahapan sebetulnya yang kami sudah lakukan adalah mulai sejak bulan April yang lalu. Sudah April mulai ya. Jadi setelah Maret kita sudah, karena seperti yang saya sampaikan di awal, kawasan di Nusa Dua itu tidak pernah tutup, sehingga kami hanya melakukan pembatasan aktivitas. Ya. Jadi kalau ada 3 pintu kita siapkan, sekarang hanya ada 1 pintu, sehingga kita fokus melaksanakan pemeriksaan. Ya, pintu utara dan pintu selatan kita tutup, dan kemudian aktivitas masyarakat pun kita batasi. Batasi, dan mereka yang memang masuk ke kawasan adalah mereka yang memang beraktivitas ke kawasan atau tinggal di kawasan, di hotel kawasan. Itu kemudian juga karyawan yang masuk pun kita periksa. Mereka harus menunjukkan ID. Dan kami sudah melakukan sosialisasi tahapan yang kita lakukan, karena kawasan kita di Denusa II itu kan kawasan yang terintegrasi. Jadi ada masyarakat yang memang ada aktivitas, kan kemudian juga ada akses yang menuju pantai di situ. Nah, tahapan yang kita lakukan adalah yang pertama kita menyiapkan SOP-nya sejak bulan Maret sesungguhnya, secara bertahap. Kemudian kita melakukan langkah-langkah antisipasi. Kemudian berikutnya kita melakukan penyusunan SOP sesuai dengan standar. Penyusunan SOP, kemudian kita himbau melakukan pertemuan dengan para tenan kita, hotel dan juga fasilitas pendukung yang di kawasan. Kita menghimbau agar menyiapkan SOP. Jadi untuk hotel-hotel yang punya change internasional, mereka sudah sejak awal sudah menyiapkan, karena di induknya di luar negeri, dan yang lainnya mereka juga harus diminta untuk menyiapkan itu. Nah, itu hal yang positif yang lebih baik kita lakukan, sehingga relatif lebih mudah kita implementasikan. Kemudian yang berikutnya pada saat setelah itu, karena ada kita pembatasan untuk kegiatan masyarakat, saya kira sama juga di kawasan Nusa Dua kan ada tempat ibadah, pura dan nah itu kita siap, tetap mereka bisa, tetapi implementasi SOP tetap kita laksanakan untuk pemeriksaan suhu tubuh, kemudian yang lainnya kita lakukan. Dan kemudian juga kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat di situ, di lingkungan kita. Kenapa kita melakukan pembatasan? Nah, karena kita mau memastikan bahwa pada saatnya nanti kalau diimplementasikan dengan konsep bahwa Nusa Dua sebagai percontohan recovery pariwisata, kita sudah siap semuanya untuk kita SOP-nya, kemudian implementasinya, sehingga kami sesungguhnya sudah mengimplementasikan SOP tersebut. Sudah melaksanakan. Ya, gitu ya, sudah melaksanakan. Setelah disusun, kita sudah melaksanakan. Nanti formalitas, karena ada ketentuan sekarang harus dilakukan verifikasi dan dikeluarkan sertifikat, maka kita tinggal menyampaikan aja administrasinya. Padahal secara implementasi ya sudah kita jalankan. Gitu. Pak, kalau dilihat SOP yang dikeluarkan ya, itu kan dari WHO, dari kesehatan. Ada tidak yang susah atau sulit dipenuhi, Pak? Saya kira secara basic seluruh yang saya coba baca itu ketentuan seperti apa yang umum yang sudah dilakukan. Jadi standar utamanya adalah satu, kita menyiapkan dan memastikan bahwa orang yang masuk ke kawasan itu menggunakan masker. Itu basic, wajib. Kemudian kita menyiapkan untuk cuci tangan. Nah, kemudian secara kawasan kita melakukan penyemprotan disinfektan. Itu rutin, Pak, ya, disinfektan ya? Ya, kita lakukan juga untuk lingkungan, kita kan lakukan juga pembersihan dengan itu. Kemudian di fasilitas umum. Kemudian hand sanitizer. Itu adalah hal yang paling basic yang harus dipenuhi. Nah, sekarang bagaimana memberikan layanan? Nah, variasi sekarang. Variasi. Jadi satu hotel dengan hotel lain saya kira ada perbedaan yang justru itu menjadi value mereka. Bahkan ada yang hotel sekarang mempersiapkan tidak lagi menggunakan kunci gitu ya. Mereka sudah siapkan begitu masuk, mereka masuk ke ini, begitu booking, check-in sudah mendapatkan barcode. Ya tinggal nanti di pintu kamar tinggal lagi menggunakan kunci yang dia bawa. Nah, itu merupakan value dari hotel. Jadi ada yang sudah menerapkan itu, Pak, ya? Sudah ada. Jadi itu ada satu dengan yang lain pasti ada perbedaan tergantung daripada bagaimana strategi hotel itu memberikan value-nya. Dan tujuannya pasti ada satu, adalah memastikan para wisatawan trust, percaya terhadap kawasan, terhadap hotel di mana mereka tinggal. Karena apa? Karena ini adalah kalau saya bilang kondisi global. Kita awali dengan global shock dan kita masuk kepada
global disruption. Ya, ya. Perubahan yang terjadi dipaksa harus berubah kita semua, Ya. termasuk perilaku, cara layanan, kemudian mereka semua akan merasakan hal itu. Pada saat mereka di negara mereka juga merasakan, Ya. tentu minimal yang mereka harapkan adalah apa yang dia dapat layanan di negara mereka terhadap menjamin dari aspek kesehatan. Ya. Nah, kemudian datang di sini adalah yang mereka lihat adalah ada kelebihan apa yang diberikan di situ sehingga saya yakin ke sana. Nah, itu merupakan tantangan kita Ya, tentunya ya, betul. di industri pariwisata, sehingga memberikan satu kepercayaan, trust kepada wisatawan dan kemudian memberikan value lebih. Bahwa kalau saya tinggal di hotel-hotel di kawasan Nusa Dua atau hotel-hotel yang ada di Bali, saya yakin bahwa saya aman dari sisi perkembangan sekarang adalah COVID-19 ini seperti Baik. itu. Dan itu juga ada media promosinya Pak ya, misalnya ada semacam iklan-iklannya atau gambar-gambar, video-video yang sudah mungkin di-share di dunia internasional dari ITDC? Ya, kami di kawasan di hotel-hotel tidak berhenti. Terus ya Pak ya? Sejak awal terus melakukan, Oke. bahkan secara aktivitas memberikan juga ada aktivitas yang saat ini yang bisa ditawarkan, misalnya atau juga mereka memberikan sesuatu pola-pola promosi yang dilakukan untuk jangka panjang. Baik. Seperti itu. Dan Nanti sebenarnya hotel-hotel di sana sudah siap melaksanakan SOP yang protokol kesehatan untuk COVID-19. Ya. Oke. Jadi siap. secara itu siap, tetapi saya kira dengan kondisi yang masih ada, kita tidak bisa memungkiri Baik. saat ini ada. Ya. Baik. Akan tinggal menunggu verifikasi saja berarti ya. Ya. Kemudian keluar Ada beberapa sertifikasi. yang sudah. Sudah ya, ada Ada beberapa. sudah, dan saat ini kami juga mengajukan untuk di ini lagi sehingga lengkap dilaksanakan. Baik. Terima kasih Pak Ngurah. Sementara itu Pak Tito, ini kan berbeda sebenarnya. Kalau ITDC itu kan hotel gitu ya, jadi orangnya di dalam. Tapi kalau kebun raya ini kan terbuka gitu ya, hampir mirip dengan kalau di pantai gitu. Nah, apakah juga ada prosedur-prosedur SOP-SOP khusus tidak yang dilakukan, dipersiapkan oleh kawan-kawan di kebun raya ini terkait dengan mudah-mudahan segera dibuka sih. Kalau nanti dibuka seperti apa saja yang Ya Pak, disiapkan? terima kasih. Memang prosedur-prosedur baru pasti kita terapkan juga ya, karena memang kami harus mengacu pada protokol kesehatan WHO, baik itu WHO maupun Kementerian Kesehatan. Jadi beberapa prosedur baru-baru itu yang kami perkenalkan adalah untuk pembukaan awal nanti kami akan menerapkan 4 fase Pak. Fase 0, 1, 2, dan 3. Jadi untuk fase 0 itu akan memiliki durasi selama 1 minggu, semacam fase percobaan ya. Jadi karena memang ini semua kan suatu hal baru, jadi kami pun masih, walaupun kami menyatakan sudah siap, tapi tetap kami harus lihat dulu keadaannya. implementasi Karena lapangannya bisa berubah gitu ya. Benar. Jadi memang pada saat fase 0, mungkin perlu saya ceritakan juga pada Januari, Februari dan tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata pengunjung ke kebun raya itu pada saat weekdays adalah 500 sampai 700 orang. Sedangkan pada saat weekend itu bisa 2.000 sampai 3.000 orang. 3.000 orang. Ya, Sabtu dan Minggu. Itu kalau sebelum Covid ya. Sebelum Normal, Covid Pak, benar. Jadi mengacu pada itu kami untuk pembukaan pada fase 0 nanti kami akan membatasi pengunjung sampai ke 1.500 orang. 1.500 orang. 1.500 orang pada satu waktu. Jadi memang nanti kita akan ada sistem counternya yang memang live. Begitu orang masuk dengan barcode, itu kuota akan berkurang nantinya. Oke. Jadi 1.500 per hari ya? 1.500 per waktu Pak. Per waktu itu maksudnya per... Jadi dalam satu waktu. Jadi kalau memang misalnya sudah sampai 1.500 tapi ada keluar lagi 200 orang, kita akan bisa Oh, jadi persilakan masuk menyesuaikan 200, gitu ya. menyesuaikan Pak. Jadi memang itu nanti penambahannya setiap fase ada 500 orang. 500 orang, oke. Nah, terus fasilitas-fasilitas juga kami tambahkan, terutama di kendaraan wisata. Biasa kendaraan wisata itu mungkin memiliki kapasitas penumpang 12 sampai 16, kami potong jadi 50% semuanya. Oh, yang kendaraan wisata Iya, yang ada kendaraan di wisata yang kebun raya tertentu, ya. Oke. Karena kami juga sadar walaupun kami ini adalah tempat wisata yang dengan konsep alam terbuka ya, karena kalau tetap saya berpotensi. baca-baca penelitian memang katanya itu adalah resiko penularan lebih minim di tempat terbuka daripada tempat tertutup. Tapi tetap kami jaga-jaga juga. Gitu. Baik. Ada fase sampai terakhirnya nanti fase 4 itu sudah 1.500 orang itu ya. Fase 3 itu sudah berlaku yang kami anggap new normal. New Jadi normal, memang semuanya sudah berjalan normal dengan protokol baru. Setiap fase ada waktunya 1 minggu atau ada untuk periode? fase 0 memang kami coba selama 1 minggu. Nanti 1 minggu. fase 1 selama 1 bulan. 1 bulan. Nanti Oke. nanti setelah apabila sudah melewati fase 0,
kami akan evaluasi lagi, evaluasi dengan stakeholder, dengan board of director kami, Ya. apakah memang sudah layak untuk naik ke fase 1 atau masih tetap harus fase 0 dulu, Ya, oke. gitu. Dan di sana sudah ada ya, mungkin petugasnya sudah pakai masker, kemudian Sudah, ada cuci sudah. tangan juga dibangun sudah. Sudah semua. Jadi memang standarnya adalah sarung tangan, masker, face shield, dan baju kerja lengan panjang semua. Adakah pengawasan mungkin yang dilakukan? Ada tenaga yang mengawasi kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul, bubar gitu misalnya, ada nggak yang Pastinya sih Pak. Jadi memang kami juga sudah membentuk satgas, Ada satgasnya ya? satgas tersendiri. Jadi memang koordinasi dengan satgas di kabupaten juga, bahwa walaupun memang biasanya titik-titik pengumpulan orang di kebun raya itu hanya di depan Pak, di di pembelian tiket ya dan di toilet. toilet ya? Tapi kalau sudah di dalam mungkin itu relatif aman karena mereka sudah menyebar. Sudah menyebar. Tapi tetap untuk tim satgas itu saya akan mengarahkan agar mereka selalu berpatroli, Pak, ada patrolinya tetap ya. patroli Pak, menghimbau orang-orang bahwa tetap menjaga 3 hal utama di kebun raya, yaitu 1, wajib masker, 2, membawa hand sanitizer, dan 3, menjaga jarak. Membawa hand sanitizer. Membawa hand sanitizer. Nanti Pak. diperiksa dong nanti kalau masuk. Diperiksa Bapak. Oke. Ini informasi penting saya kira bagi orang masyarakat ya. Kalau mau ke sana harus bawa hand sanitizer. Iya. Kalau boleh juga Pak nanti dijual di sana ada hand sanitizer. Oh, itu udah ada Pak, cuman belum saya publish aja sekarang ya. Sudah lebih cerdas membaca peluang. Tadi 1.500 Pak Tito. Yang saya penasaran kalau misalnya sudah penuh, apakah orang disuruh pulang balik atau? Dari depan kalau misalnya memang sudah pernah ke kebun raya, memang kan ada patung jagung Pak di depan Pak, itu memang jalan pertama. Oke. Jadi dari dalam kalau memang sudah ada tanda sudah mau 1.500, kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian bahwa mohon maaf kami akan tutup sebentar. Oke. Tapi memang kalau orang-orang yang sudah masuk di dalam dan mereka masih bersikukuh untuk menunggu, ya kami tidak bisa larang, silahkan ditunggu dulu. Asal jangan berkerumun gitu ya Pak. Iya benar. Baik, terima kasih Pak Tito. Ke Bu Dayu. Tadi kan sudah, ini ada biaya tidak kalau orang mau memverifikasi atau prosesnya apakah mengajukan atau seperti apa? Tadi walaupun sudah dikatakan di website dulu ya, Iya. nanti kalau sudah akan disidak gitu. Ya. Ada biayanya atau gratis? Tidak ada ya? biaya, gratis Gratis ini. ya? Iya. Jadi kami tim verifikator ini adalah ngayah untuk kemajuan pariwisata Bali seperti itu. Ngayah ya, Jadi tidak saja pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ngayah, tetapi para stakeholders asosiasi pariwisata, pelaku usaha pariwisata juga ngayah untuk bersama-sama supaya kita bisa bounce back menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, gratis ya. Karena nanti kalau Iya, ada yang minta gratis. bayaran berarti itu oknum gitu ya. Betul. Udah yuk kalau kita juga boleh tahu misalnya tim turun kan gitu ya. Oke. Tim turun kemudian melakukan verifikasi. Tentu ada evaluasi selama ini yang sudah dilakukan. Apa saja yang menjadi kendala? Siapa tahu misalnya dicentang di itu tapi ternyata nggak ada. Misalnya ada nggak pernah kejadian seperti itu? Atau apa yang menjadi kendala tim verifikasi di lapangan? Selama beberapa hari proses verifikasi ini, kendala yang dilaporkan oleh tim verifikator adalah tidak semua pelaku usaha pariwisata masih bisa melakukan self assessment. Jadi maksudnya mereka kurang mengerti untuk mengisi self assessment itu. Oh iya, iya. Kemudian kami pikir itu kami tim verifikator harus lebih mensosialisasikan lagi kepada pelaku usaha pariwisata yang kurang update ya untuk hal-hal seperti ini. Mungkin mereka tidak terbiasa secara online seperti itu. Jadi mereka belum mengerti. Jadi mengisi secara online itu belum begitu fasih Dan gitu ya. ada juga kendalanya wifi katanya. Oke. Jadi kendalanya di wifi. Ya. Jadi nggak punya jaringan internet gitu ya. Nah itu kalau kendala internet mungkin harus diusahakan sendiri nggih. Nggak bisa Tetapi- minta pulsa ke kota, ke dinas pariwisata. Karena kami saat ini kalau bicara anggaran sudah habis untuk menanggulangi COVID. Sudah habis untuk Ya, untuk membangun wifi ya. rumah Jadi sakit kendalanya seperti itu ya. itu. Betul. Ada verifikasi yang paling vital tidak? Tentu kan ada banyak item Bu. Iya. Ada nggak yang atau harus mereka lulus semua dengan proper betul-betul fix atau misalnya ada misalnya yang penting persyaratan utamanya dipenuhi ya oke lah. misalnya. Sebenarnya kalau 3 hal penting yang harus dipenuhi itu seperti yang dikatakan Pak Ngurah Hardito dan Pak Tito itu gampang saja sebenarnya ya. Harus memakai face mask atau face shield face shield. pekerjanya itu, kemudian harus jaga jarak
Kalau menurut WHO itu kan minimal 1 meter. 1 meter ya. Kemudian harus bisa menyediakan keran dengan air mengalir atau sabun. Kalau tidak ya dengan hand sanitizer. Selebihnya kan silahkan usaha pariwisata yang mengadaptasi aturan itu. Karena kan yang lebih memahami keadaan dan bagaimana di lapangan adalah para pelaku. Seperti itu. Iya. Jadi kendala-kendalanya tadi tentang kurangnya sosialisasi, gitu ya. Dan jadi ini sistemnya atau prosedurnya adalah masing-masing mengajukan dulu ya. Iya, masing-masing mengajukan lewat online self assessment, kemudian mereka print berkas-berkas itu termasuk semua berita acara, fakta integritas, checklist, dan mengirimkan kepada verifikator di asosiasi. Asosiasi lagi ya. Kemudian asosiasi pariwisata mengirimkan kepada verifikator di dinas pariwisata, baik itu provinsi atau kabupaten kota. Dan setelah itu kami tim Pokja, jadi ada banyak lapisan Pak Winata, supaya betul-betul akurat ya seperti itu. Dan kemudian tim Pokja yang kemudian memutuskan, oh ini sepertinya kita harus sidak. Seperti itu. Adakah yang ditolak selama ini ada yang tidak lengkap dokumennya. Dan itu kami perintahkan verifikator di asosiasi pariwisata untuk menyuruh melengkapi. Kalau sudah lengkap baru akan dikeluarkan sertifikasinya gitu ya. Iya. Ibu punya data Bu yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi atau masih dalam perjalanan? Masih on progress. Ya. Saya pikir yang untuk hotel saat ini tim verifikatornya sedang bergerak. Hari ini dan besok. Hampir setiap hari bergerak kah atau? Iya hampir setiap hari juga ya. Capek ya Ibu ya berarti kok? Tidak apa Pak. Kalau Ibu di hotelnya atau di mana yang dapat Ibu sendiri? Ya kebetulan bidang saya itu tim Pokja 2. Jadi memverifikasi travel agent, ada transportasi pariwisata, dan juga MICE. MICE Meeting, Incentive, Convention, Exhibitions. Oke, baik. Itu tadi sudah bicara verifikasi. Oke, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Kita akan mungkin akan mempertegas kembali apa yang sudah disampaikan, karena kita di sesi ketiga nanti lebih kepada closing statement atau penegasan kembali apa yang sudah disampaikan. Dan kita sudah melihat tadi beberapa kesiapan ya dari dari fasilitas-fasilitas pariwisata di ETDC, kemudian di Kebun Raya, ini mudah-mudahan bisa mewakili kesiapan. Tapi ada informasi tadi misalnya harus ikut asosiasi, dan ternyata ada juga yang tidak ikut asosiasi. Ini tentu informasi yang penting juga untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kita mengangkat topik tentang penerapan tatanan era baru di sektor pariwisata di Bali, dan kita sudah sesi 1, 2 sudah mendengarkan bagaimana proses verifikasi yang sudah dilakukan, kesiapan, dan kemudian sudah ada beberapa yang lolos verifikasi, dan mudah-mudahan ini bisa betul-betul tidak hanya pada tataran teori saja, tapi implementasi, dan tentu ini perlu dukungan oleh semua pihak ya, karena sekali lagi sektor ekonomi kita sudah sangat terpukul hebat karena pariwisata yang sudah nggak tahu saya apa bahasa titik nadir, apa sudah tiarap atau seperti apa. Ya, kita di closing statement atau di sesi terakhirnya ada closing statement, penegasan kembali atau mungkin ada hal-hal yang kira-kira perlu dipertegas lagi. Pak Tito, saya berikan kesempatan Pak, yang sebagai pengelola kebun raya yang saya kira juga tempat favorit ya. Nanti kalau dibuka mungkin saya juga akan ke sana gitu. Tapi berdua saja Pak, nggak banyak-banyak. Apa yang menjadi harapan Pak Tito mungkin kepada masyarakat, himbauan kalau mereka datang tadi bawa masker, bawa hand sanitizer, kemudian ada hal lagi yang mungkin Pak Tito sampaikan? Terima kasih Pak. Jadi memang kalau untuk pengharapan dari kami sebagai pengelola ya Pak ya, memang kan kami itu pengelola tempat wisata memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada ke dalam diri kami sendiri, yaitu kepada karyawan kami ataupun ke stakeholders, tapi juga kepada pengunjung. Jadi memang kami berharap semua pengunjung nantinya mau berdisiplin Pak. Jadi apa yang sudah kami atur, apa yang sudah kami rumuskan sebagai protokol di dalam kebun raya mohon bisa dipatuhi. Jadi intinya berdisiplin. Jadi memang kita pun walaupun kita sudah mengatur semua protokol dan fasilitas
sebaik mungkin, tapi kalau memang kembali pada individunya yang tidak bisa berdisiplin, kami tidak bisa apa-apa juga gitu. Karena memang kami sudah menghimbau di depan, tolong pakai masker, tolong bawa hand sanitizer, tolong jaga jarak. Iya Pak, begitu sampai dalam mereka langsung rangkulan, kita nggak tahu juga Pak. Langsung kumpul-kumpul gitu ya? Iya langsung gitu, makanya itu menjadi faktor penting juga karena kami jujur kami sudah sekitar 4-5 bulan tutup. Jadi memang pemasukan juga memang nol ya Pak ya. Nol ya. Nanti pun apabila sudah diperbolehkan untuk buka kembali, apabila ya saya nggak mau ngomong macam-macam, apabila memang ada apa-apa, ya kan nanti pasti akan tutup lagi dan akan lebih repot lagi daripada sekarang. Mudah-mudahan aman-aman saja Pak ya. Iya Pak, pasti Pak aman. Aman. Oke. Tadi saya lupa menanyakan tentang rombongan. Misalkan kalau ke kebun raya biasanya ada yang bawa bis besar, gitu. Ada pembatasan nggak? Satu rombongan hanya boleh misalnya maksimal 25 orang atau? Untuk fase 0 memang kami batasi. Untuk fase 0 adalah untuk rombongan maksimal itu 30 orang. Maksimal 30 orang. Satu rombongan maksimal 30 orang dan memang tidak ada penyewaan lahan ya. Kemarin kan kalau misalnya ke kebun raya pasti bisa sewa satu lahan untuk bikin gathering, bikin outbound. Nah itu memang untuk fase 0 kami tegaskan tidak diperbolehkan dulu. Oke. Ada pembatasan. Ada potongan harga awal-awal? Potongan harga belum ada Pak. Belum ada Pak ya. Ya. Kami menyediakan paket-paket sih Pak, memang nanti. Ada paketnya ya. Jadi memang kan yang kami wajibkan adalah masker dan hand sanitizer harus ada setiap individu. Ya. Apabila memang pengunjung belum membawa, kami menjual juga di dalam. Dengan Jadi harga ada khusus parket ya. juga, dengan harga khusus Harga pastinya. khusus yang lebih murah tentunya, bukan lebih mahal. Iya benar. Terima kasih Pak Dito. Terima kasih, Mudah-mudahan Pak. bisa segera dibuka dari pemerintah Kabupaten Tabanan ya. Ya. Dan masyarakat saya kira juga sudah sangat banyak yang rindu untuk Ya, jalan-jalan ke kebun raya. Baik. Berikutnya saya berikan kesempatan Bu Dayu sebagai closing statement, mungkin penegasan kembali atau harapan ya. Kalau Ibu kan sudah pemerintahan ya, regulator, kepada pelaku pariwisata, industri, kemudian juga masyarakat perlu ada penekanan kembali. Silakan Bu. Jadi kami menghimbau di sini para pelaku usaha yang belum masuk asosiasi, kami himbau untuk segera masuk asosiasi karena akan lebih mudah untuk menghadapi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Dan kemudian dari sisi para pelaku usaha pariwisata seperti tadi kita sudah dengarkan Pak Ngurah Ardite, kemudian Pak Tito, mereka sudah sangat siap untuk menghadapi new normal atau tatanan kehidupan era baru dengan segala protokolnya. Saya himbau kepada masyarakat umum, karena hal ini tidak akan bisa kita lalui apabila hanya pemerintah saja yang bekerja atau para pelaku usaha pariwisata saja yang bekerja, karena yang jalan-jalan itu adalah masyarakat umum. Jadi sebenarnya 3 hal mudah yang harus kita lakukan itu adalah memakai masker wajah atau face shield, kemudian menjaga jarak, dan yang ketiga kalau misalnya sulit menemukan wastafel dengan air mengalir atau sabun, kita bawa hand sanitizer yang kecil saja masuk tas. Karena segala sesuatu kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau kita disiplin pada diri sendiri, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita sayangi. Seperti gitu Pak Win. Terima kasih Bu Dayu. Harapan kita juga semua ya. Jadi kedisiplinan itu sangat penting kan. Itu yang memegang peranan. Betul sekali. Iya. Baik. Saya ke Pak Ngurah. Pak Ngurah, saya lupa tadi menanyakan kalau mau masuk ke mana? Ke ITDC harus pakai rapid test nggak? Nggak ada Pak ya. Cuma ada pengukuran itu saja. Jadi sebetulnya kalau mulai dari yang pertama apa yang dicanangkan Pak Nyoman bahwasanya wisatawan kalau mereka dari luar itu pastinya sudah mengikuti persyaratan penerbangan. Oh iya di penerbangan ya. Jadi dia sudah persyaratan penerbangan dan kemudian kalau dia lokal pasti dicek di hotel gitu ya, hotel. Dan kami pun sampaikan bahwasanya kita mempersiapkan sampai dengan aspek emergency. Kebetulan di kawasan kita kan ada rumah sakit internasional, skala internasional. Jadi ini penting buat kita meyakinkan bahwa wisatawan nanti untuk yang standar internasional mereka sudah siap. Jadi kita tidak mengendaki terjadi, namun dari aspek tertentu, kalaupun toh ada sesuatu yang terjadi, maka SOP untuk emergency sudah kita siapkan. Dan kita sudah bekerja sama dengan satu rumah sakit yang ada di kawasan di Nusa Dua. Dan kemudian himbauan kami saya kira sama semuanya. Kita melihat sekarang adalah pilihan yang sangat luar biasa yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
kebijakan Bapak Gubernur kemudian pemerintah pusat bahwa memulainya perekonomian. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan dengan sama posisinya. Ya. Pilihannya adalah apakah aspek kesehatan, kemudian apakah aspek ekonomi yang akan kita. Nah, saya memandang bahwa keduanya harus dijalankan. Ya. Artinya dengan ketentuan bahwa aspek kesehatan ini mesti bisa menurunkan. Bisa menurunkan tingkat yang positif, reaktif seperti itu. Kemudian sehingga secara otomatis nanti pada saat kita aspek ekonomi mulai dibuka, kalau Bali pariwisata maka secara ekonomi juga akan bisa mulai meningkat. Itu dan kita kapan mulai? Nah sekarang pemerintah sudah ambil kebijakan, kita sudah memulai. Ya. Namun harus bergerak keduanya. Ya. Ya saya menghimbau sekarang kalau kita lihat. Tentunya bisa kita cari persoalan apa sebetulnya yang menyebabkan sekarang semakin masih ada meningkat. Kita harus terbuka melihat kondisi bahwa saat ini pun masih ada peningkatan yang positif. Nah, kami sudah komunikasi juga dengan tim provinsi, misalnya sektor apa sih sesungguhnya, posisi di mana yang sesungguhnya yang menyebabkan itu menambah. Nah, kita lakukan penanganan di sisi itu. Nah, ini tidak bisa dilakukan seperti disampaikan Bu Dayu tadi, nggak bisa pemerintah sendiri. Nah, seluruh komponen harus melakukan, termasuk juga di sisi masyarakat sendiri. Kita belum memasuk lagi dengan sektor pendidikan. Betul. Ini luar biasa nih. Jadi apa yang terjadi kemudian apa terjadi di Korea Selatan, apa terjadi di Melbourne. Pada saat semua membuka sektor pendidikan, kemudian terjadi lagi tambah. Nah, kita tidak mengharapkan terjadinya gelombang kedua atau second wave yang jangan sampai nanti justru dituduh atau diinikan bahwa pariwisata penyebabnya. Nah, kita tidak mau. Nah, kita sadari bersama bahwa kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi dengan tanpa mengabaikan aspek kesehatan. Nah, tentu aspek kesehatan ini tadi sudah sampaikan bersama ya kita semua. Betul. Nah, dan kalau misalnya di level paling bawah tingkat masyarakat masih ada yang belum yakin, masih belum tahu. Nah, kewajiban kita semua memberikan informasi. Jangan ada nanti yang sudah sehat gagah gitu ya. Yang ada apa tuh kan misalnya seperti itu sehingga masyarakat ini lebih memilih yang mudah. Ya justru yang berbahaya yang itu kan gitu. Betul. Nah, harapan kita dan sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi kita. Betul. Mari kita bersama-sama nanti untuk bisa mewujudkan bahwa penekanan terhadap sektor kesehatan ini dan tumbuhnya ekonomi yang positif ini bisa ditekan semaksimal mungkin seperti itu. Baik. Nah, pada tingkat mana nanti adalah di tim kesehatan yang menentukan wah itu sudah aman. Baik. Itu harapan kita semua. Terima kasih Pak Ngurah, terima kasih Bu Dayu dan Pak Dito. Ini paling jauh nih Pak Dito dari Kebun Raya Pak ya. Terima kasih sudah datang dan selamat ulang tahun. Saya lupa tadi mengucapkan selamat ulang tahun buat Kebun Raya. Dan demikian tadi Talkshow Merah Putih kita sudah melihat kesiapan ya dari masing-masing stakeholder di sektor pariwisata. Memang seperti Pak Ngurah sampaikan tadi ini pilihan yang sulit antara ekonomi, kesehatan. Kalau bisa dua-duanya jalan. Seperti kita ketahui bersama bahwa ekonomi Bali sudah resesi ya. Kita sudah masuk tahap resesi, sudah minus pertumbuhannya karena sekali lagi kita bergantung dari sektor pariwisata. Dan sekarang kembali kepada kesiapan dari masyarakat untuk menjalankan sektor pariwisata ini, bagaimana menggerakkan ekonomi kita kembali, ya paling tidak jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonomi Bali itu minus. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di Talkshow Merah Putih berikutnya. Saya tutup dengan Pranama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.